Salam Indonesia, selamat malam pemirsa. Berjumpa kembali dalam berita dan bincang terkini malam edisi Rabu 5 Desember 2013. Serangkaian berita telah kami siapkan, diantaranya tim Wasenturi DPR akan memanggil Wakil Presiden Budiono dan Partai Bulan Bintang menetapkan Ketua Dewan Syuro PBB Yusril Iza Mahendra sebagai calon presiden. Sejauh ini berikut berita selengkapnya. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terus memanggil pihak-pihak yang diduga mengetahui kasus korupsi proyek pusat pelatihan dan pendidikan olahraga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Kali ini yang dipanggil adalah Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Max Sopacua. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua Rabu siang mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Anggota DPR ini datang ke KPK sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk menjalani pemeriksaan. Max diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan gratifikasi dari proyek pusat pelatihan dan pendidikan olahraga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat dengan tersangka Anas Urbaningrum. Max mengaku tidak mengetahui adanya aliran dana dari proyek Hambalang yang masuk ke Kongres Partai Demokrat di Bandung tahun 2010 lalu. Namun Max berjanji akan kooperatif dan siap membantu KPK untuk membongkar kasus ini. Dengar dulu apa pertanyaan dari penyidik soal BlackBerry segala macam itu Pak, memberikan uang sama BlackBerry waktu pas pemilihan dulu itu Pak? Wah, saya sama sekali tidak, karena saya di tim yang lain. Saya adalah tim sukses dari Pak Martin Kiali. Tapi Bapak mendengar nggak Pak? Mendengar ada. Kalau mendengar itu bisa aja kayak gimana kita tahu gitu kan kalau mendengar. Kita nggak boleh melakukan berprasangka seperti itu. Nanti saya bilang bahwa kita tidak siap kalah gitu aja. Tapi siap membantu KPK untuk membongkar kasus ini. Oh, udah jelas kalau saya datang pasti dong saya harus membantu. Dimanapun kita harus membantu. Semua keterangan yang Bapak ketahui Bapak akan beberkan semua nggak Pak? Ya mudah-mudahan sesuai dengan pertanyaan. Dalam kasus ini Anas Urbaningrum disebut-sebut menerima aliran dana 2,2 miliar rupiah dari konsorsium PT Adikarya, PT Wijaya Karya karena telah membantu memenangkan proyek Hambalang. Anas disebut berjasa menjadi juru damai kubu Muhammad Nazarudin pemilik grup Permai yang merupakan koleganya di Demokrat dengan PT Adikarya yang berebut proyek bernilai total 2,5 triliun rupiah itu. Pada Kongres Demokrat di Bandung, Anas terpilih menjadi Ketua Umum Demokrat. Kemudian Anas mundur dari anggota DPR pada 23 Juli 2010. Belakangan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus Hambalang oleh KPK, pada 22 Februari lalu, Anas juga mundur sebagai Ketua Umum Demokrat. Dari Jakarta, Ade Tata Permana melaporkan. Tim Wasenturi DPR menjadwalkan pemanggilan Wapres Budiono pada tanggal 18 Desember mendatang. Pimpinan DPR menegaskan tim Was akan segera mengirim surat panggilan kepada Budiono. Ketua DPR Pramono Anung menegaskan tim pengawas kasus Bank Senturi DPR akan memanggil Wakil Presiden Budiono pada 18 Desember nanti. Pemanggilan tersebut berdasarkan kesepakatan musyawarah mufakat yang dicapai oleh tim Was. Berdasarkan kesepakatan itu, tim Was akan segera mengirim surat panggilan kepada Budiono. Hal yang berkaitan dengan pemanggilan Pak Budiono tadi secara musyawarah mufakat telah disepakati untuk beliau dihadirkan pada tanggal 18 Desember. Hal itu berkaitan dengan apa yang beliau sampaikan di publik saat press release terhadap beberapa hal. Jadi tim Senturi merasa perlu untuk menghadirkan beliau. Jadi keputusannya musyawarah mufakat ya. Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Budiono terkait pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek atau FPJP ke Bank Senturi pada 2008 saat menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia. Usai diperiksa, Budiono merasa terhormat bisa menyelamatkan ekonomi nasional dengan memberikan FPJP kepada Senturi. Karena itulah fraksi Partai Demokrat mendesak agar rencana pemanggilan Budiono tidak diputuskan sepihak. Fraksi Partai Demokrat meminta keputusan itu diusulkan lebih dahulu di rapat paripurna DPR. Ini sudah di luar kewenangan kita. Kalau misalnya ada yang tidak benar, mekanismenya harus dirubah dan harus kembali dibawa ke paripurna DPR. Kalau tim Was ini akan berubah tugasnya, tupoksinya, silahkan dirumuskan kembali di paripurna.
Seperti diketahui, Budiono telah mengklarifikasi jika dana 6,7 triliun rupiah adalah tanggung jawab LPS dan pengawas bank sebagai pihak yang menghitung dana yang dibutuhkan untuk menyelamatkan Senturi. Dari Jakarta, Agus Purwoko melaporkan. Masih dari kasus korupsi, berakhir sudah petualangan Suyadi, tersangka korupsi proyek pengembangan pelabuhan perikanan pantai Sungaliat, Kabupaten Bangka Belitung yang ditetapkan menjadi buronan Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung sejak September 2013 lalu. Setelah berpindah-pindah tempat, akhirnya pensiunan Kepala Pelabuhan Perikanan Sungaliat ini berhasil ditangkap oleh jajaran Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung. Suyadi berhasil diboyong dari Batam ke Pangkal Pinang Selasa siang setelah dijemput oleh 3 jaksa Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung yang dibantu tim dari Kejaksaan Agung. Suyadi masuk daftar pencarian orang ketika tak kunjung memenuhi panggilan pemeriksaan. Total sudah 3 kali pensiunan Kepala Perikanan Pelabuhan Sungai Liat itu dipanggil ke Jati Babel untuk diperiksa sebagai tersangka. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Babel, Arif Syah Mulia Siregar mengatakan, Suyadi terlibat kasus proyek pengadaan ponton dan hisap pasir untuk proyek pengembangan pelabuhan perikanan pantai Sungai Liat di tahun 2004 lalu. Negara dirugikan 2 miliar rupiah atau setidak-tidaknya sebesar 810 juta rupiah, sebagaimana laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian negara oleh BPK. Dan pada intinya, kasus posisi dalam proyek itu yaitu mengenai pengadaan di Dinas Pertanian Perikanan di wilayah Belinyu, Pelabuhan Nusantara, yang mana Pelabuhan Perikanan Nusantara, di mana pengadaan pada tahun 2004, yang mana kapal tersebut ternyata disubkontrakkan oleh saudara SCD selaku KPA, dan ternyata kapal tersebut baru dibuat tahun 2007, ternyata kapal tersebut disubkontrakkan. Tertangkapnya Suyadi yang diburu Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung sejak 3 bulan lalu bermula dari terdeteksinya sinyal dari nomor telepon seluler yang ia gunakan. Tak hanya itu, keberadaan Suyadi juga terlacak dari mesin anjungan tunai mandiri atau ATM saat ia melakukan penarikan uang tunai. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Fahrul Rozi melaporkan. Memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia yang jatuh pada tanggal 9 Desember mendatang, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam gerakan aktivis mahasiswa GAM Rabu siang menggelar aksi unjuk rasa prakondisi Hari Anti Korupsi Sedunia. Dalam aksinya ini, mahasiswa sempat menahan sebuah mobil truk, namun dihalau oleh aparat kepolisian. Aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa yang tergabung dalam gerakan aktivis mahasiswa atau GAM digelar di Jalan Andi Pangeran Petarani, Makassar. Dalam orasinya, mahasiswa meminta kepada KPK untuk menuntaskan seluruh kasus korupsi yang saat ini ditangani oleh KPK, seperti kasus Senturi, BLBI, Hambalang, Wisma Atlet, serta kasus SKK Migas. Dalam aksi ini, mahasiswa juga mengultimatum pemerintahan SBY Budiono hingga tanggal 9 Desember mendatang jika tidak dapat menuntaskan kasus korupsi yang ada saat ini untuk segera mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI. Selain itu, mahasiswa juga meminta kepada KPK agar memiskinkan para koruptor. Dalam aksinya ini, sebagian pengunjuk rasa melumuri badan mereka dengan cat. Selain berorasi, mahasiswa juga sempat berusaha menahan sebuah mobil truk untuk dijadikan panggung orasi. Namun aksi mahasiswa ini dihalau oleh aparat kepolisian, lantaran dianggap akan membuat kemacetan. Usai melakukan aksinya, para mahasiswa kemudian membubarkan diri dengan tertib dan kembali ke kampus mereka. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Asri melaporkan. Partai Bulan Bintang menetapkan Ketua Dewan Syuro PBB Yusril Iza Mahendra sebagai calon presiden. Informasi tersebut akan kami hadirkan sesaat lagi.